Sahabat Naik Call, bersama saya Pendeta Ridwan Hamonangan Purba, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tanjung Pandan Belitung. Saya saat ini berada di Desa Pancasila dan sedang mengikuti kegiatan Safari Pelkes di Bajem Shalom Pancasila yang merupakan bagian jemaat dari GPIB Petra Lampung. Dan saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kita berdoa terlebih dahulu untuk dituntun kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini di malam hari ini kami bersama akan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang menerangi kehidupan kami, menolong kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi bagian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab akan kita baca dari Kejadian pasal 27 ayat yang ke-5 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah kita baca tadi Alkitab kita, di mana kita menemukan bahwa Ribka menyiapkan berbagai hal secara khusus untuk makanan kesukaan ayah Yakub. Dan ini berkaitan dengan berkat yang akan diberikan dalam kehidupan anak-anak Ishak. Dan secara khusus ada rencana yang boleh dinyatakan Ribka untuk anaknya Yakub mengenai berkat yang sudah dipersiapkan untuk kehidupannya. Dan ini menjadi bagian dalam kehidupan Yakub seperti firman Tuhan yang dinyatakan di pasal 25 ayatnya yang ke-23, bahwa Yakub menjadi bagian dari berbagai berkat yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana ada berbagai rencana yang boleh dinyatakan oleh Ribka untuk anaknya Yakub menerima berkat dari ayahnya Ishak. Dan berbagai persiapan dilakukan. Tapi yang cukup menarik bahwa di sana dinyatakan Yakub memahami bahwa berkat itu adalah bagian dari Esau, kakaknya. Tapi yang boleh kita lihat adalah ketika Ribka sebagai ibunya
boleh menyatakan segala sesuatu yang menjadi bagian di dalam kehidupan Yakub itu harus diterima. Dan itu juga yang boleh dinyatakan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama merenungkan di dalam kehidupan ini, bahwa segala berkat itu Tuhan curahkan. Segala berkat itu Tuhan siapkan. Segala berkat itu juga Tuhan boleh nyatakan bagi kehidupan manusia. Banyak berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan berkat itu boleh dinyatakan untuk maksud, tujuan, dan rencana Allah. Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, apa yang melekat dalam kehidupan kita, itu merupakan adalah pemberian dari Allah. Dan ketika berkat itu boleh hadir, di sana ada tujuan, di sana ada rencana, di sana ada berbagai hal yang Tuhan maksudkan untuk kehidupan kita. Kalau kita boleh melihat bahwa banyak hal yang sudah menjadi bagian dan berkat Tuhan untuk kehidupan GPIB. Banyak jemaat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan GPIB, baik di pos-pos Pelkes yang ada dan sudah menjadi bagian untuk GPIB, boleh membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dan hari ini kita juga mau merenungkan bahwa berkat Tuhan itu harusnya boleh kita persembahkan sebagai kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam berkat-berkat yang Tuhan boleh curahkan di tengah-tengah kehidupan kita, biarlah itu juga boleh memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang melingkupi, kasih Tuhan yang menolong kehidupan kita bersama dalam rangkaian bulan Pelkes GPIB, di mana kita boleh menyalurkan berbagai berkat Tuhan yang hadir dan ada untuk kehidupan kita. Kita boleh ambil bagian untuk rencana dan rancangan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Ketika mereka boleh bergumul berjuang di dalam pengelolaan penata layanan di tengah-tengah jemaat, secara khusus pos Pelkes, sehingga kehidupan jemaat ini boleh mandiri, sehingga kehidupan jemaat ini boleh bertumbuh dan berkembang. Berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang boleh memuliakan namanya dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Berkat Tuhan tersedia bagi setiap orang yang boleh taat setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kita juga boleh dipakai Tuhan, dirancang oleh Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan disembah melalui partisipasi kita. Ketika kita boleh ambil bagian dalam rencana pelayanan bagi GPIB secara khusus untuk kehidupan jemaat Tuhan yang ada di pos Pelkes GPIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, berbagai berkat Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan curahkan segala berkat itu untuk kami kelola, untuk kami boleh menjadi bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah berkat-berkat yang kami terima itu juga menjadi bagian untuk rencana dan rancangan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kesaksian, secara khusus jemaat, bahkan GPIB secara luas. Pakailah hidup kami Tuhan di bulan Pelkes ini. Kami sebagai umat Tuhan boleh ambil bagian, boleh berpartisipasi, sehingga rencana dan rancangan Tuhan di masa depan, bahkan untuk pembentukan berbagai penata layanan pos Pelkes dan juga di tengah-tengah jemaat, itu juga menjadi bagian untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami menerima berkat daripadamu, dan kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya dimanapun kita berada. Shalom.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.